Berkunjung ke kota Bandung, sudah pasti Anda akan dimanjakan dengan kerindangan dan kesejukan di setiap sudut kotanya. Meskipun demikian, ternyata beberapa jalan di Kota Kembang berubah 180 derajat saat malam hari tiba. Beberapa jalan spesial berikut punya kisahnya masing-masing. Konon, ada sosok anak kecil yang pernah tertabrak dan sering menunjukkan eksistensinya. Ada juga sosok jawara tanpa kepala yang dikabarkan kerap terlihat berjalan-jalan di malam hari. Tim On The Spot bersama Om Hao dengan kemampuan retrokognisinya mencoba menceritakan kembali jejak sejarah yang pernah ada. Berikut liputan eksklusifnya khas On The Spot. Pernah tentara Belanda yang katanya gak tanpa kepala katanya. Terus emang di dalam tongkeng itu emang banyak bangunan Belanda sih. Kayak rumah susunya kayak gitu, lumayan serem juga. Dulu tuh ada teman juga kan yang rumahnya di tongkeng dalam. Terus ngomong kayak gini jadi kalau misalkan kita ngidupin priwit gitu, terus 3 kali atau berapa kali, nah si yang pasukan Belanda yang nggak tanpa kepala itu katanya ngelewat gitu loh. Berdasarkan kisah yang berkembang di masyarakat, tim On The Spot menelusuri langsung jalan tongkeng. Apa temuan dari tim? Dan siapa sebenarnya sosok tentara yang kerap memunculkan diri? Ini sebenarnya sudah sangat lama sih Mbak ya, 150 tahun, 100 tahun yang lalu. Sosok berkuda seperti pangkatnya itu letnan. Sebenarnya tidak, lokasi domisilinya beliau itu tidak di sini. Di yang tadi kita melintasi bangunan-bangunan Belanda yang di depan digunakan untuk militer ya. Oh, sebenarnya dari sana. Ya, dari sana. Cuman pembunuhannya itu di sini gitu Mbak. Sosok berkuda. Kudanya warnanya hitam. Dan mengenakan baju seperti militer, bajunya warnanya biru, Militer Belanda. Belanda Inggris Belanda. ya. Inggris ya. Belanda Inggris itu jadi ini seperti era peralihan Mbak, antara zaman Dangerous ke Raffles. Dan yang ironis bahwa cara eksekusinya dulu membunuhnya itu dengan pedangnya sendiri. Oh, jadi berarti yang hilang kepalanya sama pedangnya itu. Iya, dan ini kan yang melakukan itu orang lokal dengan seperti ada kebencian tertentu ya untuk menyelakakan. Karena saya lihat orang ini memang bengis, yang orang naik kuda ini. Jadi terlihat ini seperti bayangan seperti itu, jalan cepat. Tinggi sih Mbak kudanya segini sih. Kuda perang gitu ya. Itu kalau digambarkan perawakan wajahnya berkumis kah atau seperti apa? Iya, berkumis gini. Sampai sini? Oh, nggak di atas aja? Jadi gini, sampai ini. Ini terus berjambang itu dia pakai topi yang agak panjang, warna biru juga. Terus dia blundi itu agak bule banget gitu. Waktu yang mengerikan bagi saya waktu sudah memotong kepalanya, itu kan kepalanya kemudian ditancap pakai pedangnya itu di bawah gini. Lalu yang ini sosok ini kemudian korinnya ya, itu nyari kepala sama pedangnya. Ya. Kalau saya lihat memang pedang dan kepalanya ini dikubur terpisah. Jadi si orang ini ya tidak memiliki seperti rawa rontek gitu. Cuman ini untuk mengaburkan atau menghilangkan jejak pembunuhan. Berarti dari Tongkeng sampai Sabang sini biasanya? Ya, melintas ini dan kayak orang pawai itu. Tek. Dan suaranya itu yang paling khas. Itu dengar suara sepatu kuda. Jadi naikin gini terus tek. Jadi paling itu tidak mengeluarkan suara, tapi kalau ada orang lewat atau sengaja tidak melintas ini dengan tidak sengaja, pasti dia menduding ini. Tercatat beberapa kecelakaan pernah terjadi di Jalan Tongkeng. Mungkinkah kejadian ini berkaitan dengan keyakinan akan keberadaan sosok tentara tersebut? Iya. Benar nggak sih di perempatan situ akhirnya sekarang sering banyak kecelakaan? Sering sih, maksudnya ya ada aja gitu di situ teh. Kayaknya masih gara-gara itu digangguin juga. Kalau di sini di perapatan sering kecelakaan lalu lintas. Apalagi kalau malam
Makanya siapa saja yang lewat perapatan ini harus lebih hati-hati. Gitu. Lantas, bagaimana Om Hao melihat hal ini? Sebenarnya tidak mengganggu, tapi ada sejarah ini sehingga sosok astral manusia berkuda tanpa kepala itu terkadang jadi sebuah urban legend bahwasanya kalau lewat sini harus mengelakson sama 3 kali. Ya sama. Jadi biar sosok ini kan banyak pohon besar ya. Sosok pohon besar ini kemudian juga yang menjiplak. Ya, berwujud yang menyelakakan. Kadang orang lihat kok ada yang berdiri di sini itu berdiri gini aja, tapi tanpa kepala. Terus orang kan akan beralih pandang ya, kemudian bisa terjadi kecelakaan, nabrak pohon, Mengganggu konsentrasi pengendara ya. Hari semakin larut. Penelusuran tim On The Spot bersama Om Hao berlanjut menuju ke Jalan Cipaganti. Terkenal dan sering dilalui kendaraan, ternyata Jalan Cipaganti memiliki kisah misteri. Konon, di Jalan Cipaganti pernah terlihat sosok pria yang sedang berjalan namun tidak memiliki kepala. Masyarakat kemudian mengenal sosoknya dengan nama Sang Jawara Tanpa Kepala. Pernah lihat lah, istilahnya mah pas lagi naik motor ke sini, pas gitu saya kan ada lampunya tuh di motor. Pas ke center, ya saya jadi kabur, jadi cepet-cepet gitu mengemudi motornya. Soalnya lihat ya itu yang wajahnya tanpa kepala gitu. Jadi pas jalannya ini nggak ada kepala gitu. Ini tepat jam 12 malam. Kalau kelihatan, hampir 1 menit lagi hampir masuk ke jam 12 malam. Nah sebenarnya Om, ada apa sih Om di sini? Jadi ini sebenarnya ada dua ya. Ada pertama ilusi optik dan ada beberapa cita-cita urban legend yang berkembang di kawasan Jalan Cipaganti. Kalau sekarang sih tidak seperti dulu ya, karena sudah ramai mobil, motor berlalu lalang. Kalau di era tahun 80-an, 70-an ini masih lenggang sama sekali. Seorang laki-laki, Jawara itu ya, Jawara itu ya Om? Tanpa kepala. Di tahun 1918 tahun 1920 itu terjadi seperti sosok ini memang menjadi incaran buronan itu oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang kemudian terus pemerintah kolonial Belanda di area Paris-Van Java di Bandung itu mencari cara bagaimana untuk menangkap orang ini baik hidup ataupun mati. Dan bagi yang bisa membawa kepalanya itu akan diberikan hadiah yang lumayan besar, berapa ribu gulden gitu. Holden ya, Holden. Iya. Dan suatu ketika waktu sosok Jawara itu, saya tidak perkenalkan untuk menyebutkan siapa namanya. Itu melintas di sini, itu dihadang oleh ini Mbak, kayak centeng-centeng, menir itu orang menir, Belanda. Iya. Dan memang beliau ini dahulunya itu tidak bisa dibacok. Oh, kayak si pitung ya? Ya, kalau di Jakarta mungkin kayak pitung ya legendanya. Dan nanti kalau keputus, jadi ini kayak rawa rontek sebenarnya. Jadi kalau keputus, ya? itu saat jatuh di tanah itu akan kembali lagi. Dan caranya satu, untuk membunuhnya ya, itu kepala sama badan harus dipisah. Dan kepalanya harus dibawa pergi jauh. Supaya nggak nyatu ya? Nggak nyatu, atau dikasih makan hewan buas. Dan yang terjadi sama Jawara ini? Setelah ini kan saya lihat ada banyak orang yang ada beberapa mencegah centeng tadi itu ya? Ya, ada sekitar 5 centeng lah. Itu setelah berhasil berkelahi, walaupun ada beberapa centeng yang saya lihat mengalami sesuatu tindak kekerasan juga, jadi terpukul atau apa. Saat ditebas sekali dengan golok ya, yang sudah diberikan raja atau tulisan tertentu untuk melunturkan ajian yang dipunyain oleh Jawara ini. Jadi saat terpukul gini jatuh, tapi kepala ini badannya masih bisa jalan gini. Tapi kepalanya jatuh di tanah, kemudian langsung dimasukkan karung, terus dibawa lari naik kuda. Terus kepalanya masih, ini badannya ngejar. Satu ketika terus pas jalan di sini, sudah kehabisan darah ya, akhirnya langsung tumbang. Sebenarnya kalau saya lihat residual energinya, ini masih berkeliaran. Jadi kadang naik kuda atau jalan kaki gini. Lantas kepala ini saya lihat apakah ini dicor atau jadi buat jembatan gitu ya? Iya, macam-macam. Atau dikasihkan hewan buas. Bagi Anda yang tinggal ataupun sering berkunjung ke kota Bandung, jalanan yang satu ini mungkin sangat familiar untuk Anda.
Meskipun Jalan Babakan Siliwangi terlihat ramai di pagi hingga malam hari, ternyata jalanan ini menyimpan kisah misteri yang sudah terkenal di kalangan masyarakat Bandung. Ya, berdasarkan informasi dari orang-orang tua dulu ya, katanya memang di situ ada pas belokan di jalan di sana, itu tertabraknya anak kecil dengan membawa boneka. Ini sejarahnya begitu, tapi sampai sekarang dikenalnya ya boneka Uci. Nah, setelah itu sering terjadi kecelakaan, dan kecelakaan itu memang di sekitar situ. Di tempat kejadian Uci tertabrak. Itu pohonnya yang terakhir itu yang bertiga. Ya pas belokan itu yang hijau itu. Nah, itu. Dan itu juga baru-baru kan terjadi kecelakaan di situ juga sampai tewas. Motor juga sama, kemudian mobil ya nabrak pohon itu sama hancur juga gitu. Dan itu baru ketahuannya setelah subuh ya gitu. Entah kejadiannya sekitar jam 3, jam 2 malam. Kisah seram di Jalan Babakan Siliwangi bermula sekitar awal 1980. Saat itu terjadi sebuah tragedi tabrak lari yang menewaskan seorang anak kecil perempuan bernama Uci. Saat kejadian, Uci membawa sebuah boneka kesayangannya. Boneka tersebut hilang karena tidak sengaja terlempar saat Uci tertabrak. Hingga kini, sebuah pohon beringin di Jalan Babakan Siliwangi dipercaya sebagai tempat favorit boneka Uci menggantung. Tidak hanya itu, sosok Uci pun dipercaya kerap muncul di sekitar lokasi saat ia tertabrak. Ya anak kecil aja gitu, soalnya kan anak kecil yang ketabraknya itu, ya bal boneka itu. Ya. Ya diam di situ aja di depan dekat Sabuga itu kan ada pohon beringin itu. Sambil duduk, sambil uncang-uncang gitu kakinya gitu. Nama Jalan Dago begitu terkenal di tengah kota Bandung. Jalan ini merupakan salah satu jalan utama dan sering sekali dipadati oleh kendaraan. Namun siapa sangka, di jalanan yang sering kali terlihat ramai ini dipercaya terdapat sebuah kerajaan goib. Menurut Om Hao, salah satu lahan kosong dengan pohon besar di bagian depannya dahulu merupakan lokasi kerajaan goib berada. Selain itu, menurut Om Hao, sepanjang Jalan Dago hingga menuju ke Simpang Dago merupakan jalanan dengan garis merah. Jalanan ini dipercaya menyimpan aura negatif. Bukan tanpa alasan. Saat Om Hao menarik mundur kisah yang pernah terjadi di sepanjang jalanan Dago, ternyata jalanan ini mempunyai kisah yang begitu kelam. Di sepanjang jalan ini sering terjadi tindak kriminal, seperti perebutan lahan dan tawuran yang menimbulkan korban jiwa. Ya kalau rawan memang kita sering dengar Ibu ya, banyak kecelakaan gitu kan, banyak kecelakaan gitu kan. Tapi kalau misalkan kecelakaannya tersebut ya jeda waktunya kita kurang tahu gitu kan, apakah seminggu sekali atau sebulan sekali. Menuju ke atas sedikit dari jalanan Dago, Anda akan menemukan percabangan jalan. Dan salah satu jalan ini dikenal dengan nama Simpang Dago. Dipercaya terdapat sosok wanita berbaju hitam yang kerap menampakkan diri di sini. Masyarakat percaya sosok tersebut adalah korban kecelakaan yang meninggal karena ditabrak. Tetapi menurut pandangan Om Hao, melalui kemampuan retrocognition-nya, sosok wanita berbaju hitam tersebut sengaja diletakkan oleh orang yang mempelajari ilmu hitam untuk membuat orang lain celaka, yang kemudian dianggap sebagai tumbal. Dengan berbagai macam kisah misteri yang menyelimuti jalanan-jalanan ini, penting bagi kita untuk selalu berhati-hati saat berkendara, terutama di malam hari. Saksikan terus On The Spot untuk update informasi dan video-video wow dari dalam dan luar negeri.